Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori emosi. Yang pertama, teori James Lange. Teori James Lange merujuk kepada hipotesis tentang asal-usul emosi. Teori ini merupakan salah satu teori awal tentang emosi, dikembangkan sekitar abad ke-19 oleh William James dan Carl Lange. Dalam teori ini, sebagai reaksi terhadap kehidupan di dunia, sistem syaraf membuat kegiatan-kegiatan psikologis seperti ketegangan, detak jantung yang meningkat, keringat, dan bibir kering. Emosi kemudian merupakan hasil dari perubahan-perubahan psikologis tersebut. Contohnya, saat kita melakukan presentasi, tubuh kita mulai gemetaran, berkeringat dingin, dan detak jantung berpacu lebih cepat. Tandanya kita sedang mengalami yang namanya gugup. Nah, teori yang kedua adalah teori Cannon-Bright. Teori Cannon-Bright juga dikenal sebagai teori emosi talamus, merupakan penjelasan psikologis dari emosi yang dikembangkan oleh Cannon-Bright. Teori emosi Cannon-Bright menyatakan bahwa kita merasakan emosi dan mengalami reaksi psikologis seperti berkeringat, gemetaran, dan ketegangan otot secara bersamaan. Contohnya, saat kita melihat ular, kita akan merasa takut, maka tubuh kita akan mengalami reaksi fisiologis seperti gemetaran dan berkeringat dingin. Nah, teori yang ketiga adalah teori Sachter-Seeger, berpendapat bahwa kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis. Kita mencoba mencari alasan untuk rangsangan tersebut, sehingga barulah kemudian bisa dikatakan bahwa kita mengalami emosi tersebut. Contohnya, saat kita lewat di jalan yang sepi pada malam hari, maka jantung kita akan berdetak lebih cepat dan tangan akan dingin. Maka kita akan mengartikan reaksi fisiologis tersebut terjadi karena adanya rasa takut. Yang keempat adalah kognitif aversial. Proses berpikir harus terjadi sebelum mengalami emosi. Jadi, seorang pertama-tama akan menangkap respon atau stimulus dari luar. Setelah itu, ada proses berpikir yang kemudian secara bersamaan akan memunculkan respon fisiologis. Contohnya, saat kita melihat ular, kita akan berpikir bahwa ular itu menakutkan dan menunjukkan respon fisiologis seperti lari. Yang terakhir adalah emosi dan motivasi. Yang pertama, emosi. Emosi adalah istilah yang digunakan untuk keadaan mental dan fisiologis yang berhubungan dengan berbagai macam perasaan, pikiran, dan perilaku. Sedangkan motivasi adalah dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang ke arah suatu tujuan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.